Saya terpilih jadi sekum, waktu itu beberapa waktu kemudian sesudah saya terpilih jadi sekum, Pak Simarmata terpilih jadi Eporus. Pak William Simarmata sebagai Eporus ketika itu langsung menaikkan iuran HKBP dari 17 juta menjadi 100 juta. Wow, luar biasa. Dari 17 juta menjadi 100 juta. Ada krisis kebangsaan, krisis keesaan, krisis ekologi, tantangan akibat transformasi masyarakat akibat tantangan budaya digital. Kami melihat, artinya Sidang Raya melihat, akar dari semua ini adalah kerakusan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, penonton dan pendengar setia kanal YouTube Huria Kristen Batak Protestan. Kembali lagi bersama saya calon diakones Marlince Lumban Tobing dalam podcast HKBP. Pada kesempatan kali ini, podcast kita kedatangan seorang narasumber, seorang pendeta HKBP yang piawai dalam bidang oikumenis dan telah menjalani masa pelayanan selama 33 tahun setelah menerima tahbisan. Beliau juga terpilih dan dipercaya sebagai Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau yang biasa disebut PGI, periode 2019 sampai 2024. Langsung saja kita sambut Bapak Pendeta Gomar Gultom. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Diakones, Ibu Marlince. Terima kasih Pak sudah datang dan menerima undangan kami sebagai narasumber di podcast HKBP. Senang menyapa Bapak Ibu sekalian. Satu kehormatan buat saya hadir di sini. Baik Pak, terima kasih. Nah, di sini kita Pak akan berbincang-bincang nih mengenai pelayanan Bapak di PGI. Yap. Tapi sebelumnya masih banyak nih teman-teman di rumah, saudara-saudara di rumah yang belum mengetahui sebenarnya PGI itu apa sih begitu. Dan bisa dong Bapak jelaskan lebih dalam lagi mengenai perjalanan di PGI. Ya, kebangetan juga ya kalau warga HKBP belum tahu tentang PGI. Karena salah satu gereja yang ikut mendirikan PGI itu adalah HKBP. Jadi begini saudara-saudara, PGI itu adalah forum dari forum bersama dari seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kita tahu gereja-gereja yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Sinode bukan hanya sinodenya beda-beda, tapi juga denominasinya, ajarannya berbeda-beda, organisasinya beda-beda, pemerintahannya beda-beda. Ada juga latar belakang suku, ada gereja berlatar belakang suku Batak seperti HKBP, GKPI, HKI, GKPS. Ada gereja yang berlatar belakang suku Minahasa dan sebagainya. Nah, ini kan satu sama lain tidak terhubung satu sama lain. Karena pemerintahannya beda-beda, organisasinya beda-beda, pergumulannya juga beda-beda. Nah, dilihat semua gereja ini mengaku sebagai tubuh Kristus. HKBP juga bilang kan, pamatang ni debatado HKBP. Semua mengaku tubuh Kristus, tapi kok terpisah-pisah gitu. Kalau tubuh kan ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, mestinya terhubung dia. Nah, itu yang melahirkan kesadaran bagi para pimpinan gereja dahulu kala tahun 1949, sehingga mereka bertekad, udahlah kita menyatu aja lah. Lalu pada tanggal 25 Mei 1950, berkumpullah 29 pimpinan gereja ketika itu. Dan yang paling kuat dalam upaya mengumpulkan orang ini, salah satunya adalah HKBP. HKBP menjadi salah satu pendiri dari yang namanya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Dulu namanya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mewujudkan keesaan gereja. Artinya bahwa gereja itu satu. Gitu. Walaupun berbeda-beda, walaupun di tempat yang jauh satu sama lain, pemerintahannya di organisasi masing-masing, tapi gereja-gereja itu satu adanya. Itu yang mau diwujudkan. Nah itulah PGI. Dulu namanya DGI, lalu tahun 1984 pada Sidang Raya di Ambon dirubah namanya menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Karena dewan itu sepertinya dia seperti atasan gitu kepada gereja-gereja. Padahal kan tidak. PGI bukan organisasi yang membawahi gereja-gereja, tidak. PGI itu hanya forum bersama saja untuk mewujudkan keesaan itu. Jadi namanya lebih tepat kalau persekutuan. Baik. Itulah PGI. Sekarang dulu waktu baru berdiri 29 gereja anggota. Sekarang anggota PGI ada 95 gereja. Di dalamnya ada
Lutheran seperti HKBP, ada Reform seperti GBKP, GPIB dan lain-lain itu Reform. Ada Methodist, ada Mennonite, ada Pentakosta, ada Injili, beragam denominasi ada di dalam PGI. Baik, terima kasih Pak. Sungguh sangat luas sekali penjelasan mengenai PGI dan apa-apa saja yang ada di dalam PGI gereja-gereja yang bersatu. Tapi Pak, seperti yang kita ketahui nih, masih ada beberapa gereja yang belum masuk dalam persekutuan PGI. Ya, pastinya ada ya kan Pak? Nah, masih. apa sih yang menyebabkan mereka tidak dapat menjadi anggota di dalam PGI itu sendiri? Apakah ada persyaratannya untuk bisa menjadi anggota dalam PGI? Ya tentu saja, karena sebagai sebuah persekutuan hidup bersama kan harus diatur bersama. Nah dalam rangka mengatur bersama ada yang namanya tata gereja. Kalau di HKBP disebut aturan. Atau ada juga tata dasar gereja, tata rumah tangga atau aturan dan peraturan gitu. Jadi kami memiliki apa yang disebut dengan tata dasar dan tata rumah tangga PGI. Di dalamnya diatur persyaratan untuk menjadi anggota PGI itu pertama-tama adalah gereja yang bersangkutan harus mengajukan lamaran dengan melampirkan pernyataan bahwa gerejanya menyetujui dokumen keesaan gereja. Apa itu dokumen keesaan gereja? Dokumen keesaan gereja itu terdiri dari beberapa dokumen, misalnya pokok-pokok tugas panggilan bersama, pengakuan iman bersama, piagam saling mengakui dan saling menghormati dan saling menerima. Kemudian tata dasar dan tata rumah tangga tadi. Itu semua harus disetujui oleh gereja yang bersangkutan. Lalu kemudian juga mereka harus direkomendir oleh sedikitnya 10 gereja yang sudah ada di dalam. Serta direkomendir oleh PGIW di mana gereja itu berkantor sinode. Artinya dia sudah harus aktif dulu sebelum jadi PGI wilayah. Lalu ada juga persyaratan keanggotaan jemaatnya minimal 10.000 jiwa. 10.000 Kurang dari 10.000 jiwa nggak bisa. Dan ini yang banyak sekarang antri melamar menjadi anggota PGI. Tapi ya tidak memenuhi 10.000 anggota, ya nggak bisa kita terima. Ada juga yang sudah memenuhi 10.000 tapi enggan untuk mematuhi apa yang disebut dengan dokumen keesaan gereja tadi. Lalu ada syarat lain lagi, dan ini HKBP sepertinya kurang peduli. Salah satu keputusan di PGI adalah oleh gereja-gereja, bukan oleh PGI tapi oleh gereja-gereja, di setiap nama gereja itu dicantumkan misalnya dalam persekutuan dengan PGI. Dan itu HKBP setahu saya sampai sekarang tidak lakukan. Belum mencantumkan itu ya Pak? Jadi misalnya Gemim Gereja Masehi Injili Minahasa di mana gitu, jemaat apa, dalam kurung itu selalu tulis dalam persekutuan dengan PGI. Dan HKBP belum melakukan itu sampai sekarang? Sampai sekarang gak peduli dengan itu. Baik, kalau bagaimana? Anda berkunjung ke daerah-daerah lain, apalagi di Indonesia Tengah, Indonesia Timur, di Jawa, Anda akan lihat selalu ada tulisan GPIB Paulus dalam persekutuan dengan PGI. Ya betul, ini berarti menjadi PR HKBP dong, supaya kita bisa mencantumkan itu di logo, bukan di logo tapi di nama kita HKBP ya. Dalam persekutuan PGI begitu. Ya, oke Pak. Misalnya juga nih, pasti dalam persekutuan itu ada hal yang mau dituju, ada hal yang ingin dilakukan dan ada program-program kerja. Bagaimana sih PGI merangkul semua gereja-gereja ini dan merealisasikan program-program ini di setiap gereja dan mengetahui bahwa program itu berjalan begitu Pak? Ya, sidang raya itu kan ada yang namanya memutuskan dokumen keesaan gereja setiap 5 tahun. Dan salah satu dari dokumen itu adalah pokok-pokok tugas panggilan bersama. Pokok-pokok tugas panggilan bersama itu udah jelas apa-apa yang harus dikerjakan oleh gereja-gereja di Indonesia. Dan itu dirinci lagi setiap tahun melalui sidang majelis pekerja lengkap, di mana seluruh pimpinan gereja hadir setiap tahun. Hadir seluruh pimpinan gereja untuk mengelaborasi keputusan sidang raya berupa pokok-pokok tugas panggilan bersama itu. Nah kami di Salemba 10 adalah mengorkestrasikan seluruh kerja-kerja dari gereja-gereja itu. Nah, dalam kenyataannya sering sekali gereja-gereja tidak mengimplementasikan apa yang diputuskan bersama. Karena itu kan diputuskan bersama oleh seluruh pimpinan, mestinya seluruhnya. Yang terbanyak akhirnya program itu terpusat di Salemba 10 di Jakarta, di MPH PGI. Yang seharusnya
Kami hanya mengorkestrasikan gitu seharusnya. Tapi dalam kenyataannya karena nggak jalan di gereja-gereja, ya akhirnya Salemba 10 jadi semacam implementator. Padahal sebetulnya Salemba 10 itu tidak menjadi implementator, tapi lebih memfasilitasi sifatnya. Kita beruntung karena di wilayah-wilayah ada PGI wilayah yang didirikan oleh gereja-gereja di wilayah. Dan ini juga menjadi alat bantu buat kami di PGI dalam mengkoordinasikan program-program itu. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Nah sejauh ini seperti yang Bapak ketahui, apakah gereja mana aja sih yang sebenarnya memang aktif dalam PGI ini? Ya sulit untuk menyebutkan satu persatu ya, karena banyak sekali yang aktif, banyak sekali. HKBP juga termasuk yang aktif. Tapi misalnya saya harus kasih contoh, misalnya GEMIM ya. GEMIM itu punya Universitas Kristen Indonesia di Tomohon, namanya UKIT. Dan mereka ada fakultas teologi. Di fakultas teologi UKIT ini ada satu semester namanya Ekumenika, mata kuliah Ekumenika. Dan mata kuliah Ekumenika itu isinya 100% adalah dokumen keesaan gereja. Jadi dokumen keesaan gereja itu mereka elaborasi sebegitu rupa menjadi sebuah pembelajaran mata kuliah satu semester. Baik. Di STFT Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi dan Filsafat Jakarta, juga ada mata kuliah Ekumenika, di mana perjalanan sejarah gereja secara ekumenis itu menjadi mata kuliah, dan mereka dalam perkuliahannya sering berkunjung ke PGI dalam diskusi dengan staf gitu. Kalau saya mau katakan secara kualitas itu pasti keterlibatan secara kualitas sangat luar biasa. Tetapi secara kuantitas juga keterlibatan gereja-gereja sangat banyak. Misalnya Konas seperti yang berlangsung sekarang di Piar Raja ini. Ini kan HKBP tidak hanya sekedar jadi tempat penyelenggaraan, tapi HKBP juga membiayai sebagian daripada program ini. Jadi banyak gereja yang seperti itu. Program-program PGI itu dibiayai oleh gereja-gereja ketika mereka menjadi tuan dan nyonya rumah. Jadi banyak itu yang terlibat. Baik. Saya sangat bangga sebagai pendeta HKBP bahwa HKBP juga ikut terlibat dalam program-program seperti ini. Baik, luar biasa sekali ternyata anggota-anggota PGI. Artinya. Dan ada satu lagi, gereja-gereja anggota itu punya kewajiban membayar iuran tiap tahun. Ada iurannya juga ya Pak? Ada iurannya sebagai tanggung jawab kan. Ya. Nah selama ini orang berebut menjadi ketua umum, menjadi sekum dari gereja-gereja, tapi untuk memenuhi kewajibannya membayar iuran itu sangat lemah gitu. Jadi mau merebut jabatan di PGI tapi berpartisipasi kurang secara finansial. Nah HKBP dalam waktu yang cukup lama, iurannya per tahun ke PGI itu hanya 17 juta rupiah. Per tahun? Per tahun loh. Sampai saat ini Pak? 17 juta terus per tahun. Lalu ketika saya terpilih jadi sekum, waktu itu beberapa waktu kemudian sesudah saya terpilih jadi sekum, Pak Simarmata terpilih jadi Eporus. Pak William Simarmata sebagai Eporus ketika itu langsung menaikkan iuran HKBP dari 17 juta menjadi 100 juta. Wow, luar biasa. Dari 17 juta menjadi 100 juta. Yeah. Lompatannya itu sangat luar biasa. Dan itu mendorong gereja-gereja lain tanpa diminta, akhirnya juga menaikkan iurannya ya Pak. Gereja Toraja tiba-tiba naik jadi 50, gereja GEMIM naik jadi 100 juga. Banyak gereja itu PGI tidak pernah mematok iuran kalian sekian. Mereka tentukan sendiri. Dan dalam hal ini makanya saya sangat bangga sebagai pendeta HKBP ketika masa kita cuma jadi sekum gak ada ininya kan. Iya. Langsung dari 17 ke 100 juta. Luar biasa HKBP. Saya berharap ini HKBP naikin lagi nih ke depan. Karena sekarang sudah jadi ketum dari HKBP. Iya. Harusnya naik lagi ya Pak ya. 150 juta gitu. Saya tidak melihat nilai nominalnya. Tapi saya melihat spirit tanggung jawab itu loh. Dan kemauan juga ya Pak. Kita. Itu yang saya lihat. Bukan soal jumlah itu bisa relatif. Iya. Apalah artinya 100 juta dibandingkan anggaran HKBP yang sekian ratus miliar kan. Tapi spirit dari 17 ke 100 itu luar biasa. Dan itu sekali lagi memacu gereja lain juga ikut. Gitu. Nah untuk memacu semangat gereja-gereja yang lain nih pastinya PGI punya visi dan misinya Pak. Apa sih yang menjadi visi dan misi dari PGI itu sendiri? Ya kalau visi PGI sih sederhana. Ya. Bagaimana gereja-gereja, tadi kan saya sudah sebutkan tujuannya itu mewujudkan keesaan gereja-gereja. Nah visi PGI itu berubah-ubah setiap 5 tahun.
Oh, setiap periode itu Setiap berubah periode. ya Pak? Jadi untuk 5 tahun ini, periode ini visi PGI, karena tujuannya kan tetap sama, itu mewujudkan keesaan gereja di Indonesia. Tapi visi kita dirumuskan menjadi gereja-gereja di Indonesia yang ekumenis dan transformatif. Ya. Nah tadi kalau ditanyakan misalnya apakah itu sudah tercapai? Ya sebagian masih dalam pergumulan. Misalnya apa yang dimaksud dengan gereja-gereja yang ekumenis? Sering sekali dipahami seolah-olah gereja yang ekumenis itu kalau gereja yang satu dengan gereja yang lain sudah bersama-sama. Kalau udah ada Natal bersama antara HKI dengan GKPI dengan GBI, maka itulah Natal ekumenis. Yang dimaksud dengan gereja-gereja yang ekumenis itu adalah gereja yang kembali ke kita, gerakan ekumen. Apa itu gerakan ekumene? Oikomene itu berasal dari 2 kata. Oikos dan menein. Oikos itu bisa berarti rumah, bisa berarti dunia. Menein itu mendiami. Jadi gerakan oikomene adalah gerakan untuk menata dunia ini menjadi rumah yang nyaman untuk didiami oleh semua. Bukan hanya oleh saya, tapi oleh semua. Ya. Nah yang kita maksud dengan gereja-gereja yang ekumenis adalah gereja-gereja yang menampilkan diri untuk membenahi kehidupan masyarakat menjadi masyarakat yang nyaman sehingga dunia ini nyaman bukan hanya untuk dirinya tapi untuk semua. Ya. Itu yang sedang kita upayakan sekarang dan saya melihat gereja-gereja melakukan itu. Konas yang berlangsung hari ini adalah dalam rangka itu. Mengentaskan kemiskinan supaya hidup lebih nyaman. Dan transformatif disebut tadi. Transformatif itu artinya kita mengubah masyarakat. Nah untuk mengubah masyarakat kita harus mengubah diri kita dulu. Iya betul. Bersamaan kan. Adagium reformator kan itu. Ecclesia reformata semper reformanda est. Gereja yang mau membaharui masyarakat harus membaharui diri. Nah itu sedang berlangsung di beberapa gereja. Tapi beberapa gereja kita lihat masih sibuk dengan dirinya. Sibuk dengan sinode. Berantem memilih pimpinan. Kampanye sana sini. Tim sukses, tim balas budi tim sukses. Masih banyak gereja-gereja yang seperti itu. Pecah lagi karena kepemimpinan. Sibuk untuk urusan dirinya sendiri. Nah ini kita harus keluar dari situ. Saya melihat misalnya seperti HKBP. Saya bukan mengatakan HKBP seperti itu. Tapi saya bayangkan. Kalau periode kepemimpinan 4 tahun. 1 tahun pertama upaya balas budi. Tahun berikutnya sudah mempersiapkan kampanye untuk periode berikut. Akhirnya gereja kita sibuk mengurusi urusan dirinya sendiri. Tidak lagi bagaimana menata dunia ini menjadi rumah yang nyaman buat semua. Tapi banyak gereja yang sudah mulai menata diri. Nah, saya tidak mau menilai HKBP karena saya utusannya HKBP, bukan tugas saya menilai HKBP. HKBP yang harus menilai saya. Jadi, tapi di gereja-gereja saya lihat banyak gereja-gereja yang sudah mulai menata itu. Itu yang saya maksudkan tadi, visinya itu menjadi gereja yang ekumenis dan transformatif. Kita dalam pergumulan dan perjuangan ke arah itu sekarang. Berapa persen Pak yang sudah terwujud? Nah ini kan harus dilihat dari segi misinya lagi. Misinya itu antara lain misalnya mengembangkan dialog teologis. Kemudian juga menata kembangkan potensi gereja-gereja dalam menghadapi tantangan revolusi digital sekarang. Kemudian juga bagaimana menghadapi masalah krisis ekologis ini sekarang. Kalau saya lihat sih, saya belum berani saat ini belum berani untuk mengatakan berapa persen ini tercapai. Kita masih dalam pergumulan ke arah itu. Di sana sini saya menyaksikan ada yang sudah bergerak, di sana sini ada yang tidak mau bergerak. Misalnya soal ekologis. Yang paling dekat dengan kita kan kerusakan lingkungan, pembabatan hutan yang luar biasa di Sumatera ini. Dairy mining, tambang yang didairi. Kemudian Indorayon yang sekarang berubah nama menjadi TPL. Kemudian banyaknya komunitas masyarakat adat di Siantar, di Medan, di Tarutung yang tanah-tanahnya direbut oleh perusahaan-perusahaan. Ada gereja-gereja yang sudah terlibat mengadvokasi ini. Tapi ada gereja-gereja yang diam seribu bahasa. Dan saya masih menunggu suara Pia Raja tentang ini. Sinode Godang kemarin sudah mengatakan tentang ekologis, tapi kan harus konkret. Kita nggak bisa mengatakan secara teologis kita katakan kita dipanggil untuk memperjuangkan lingkungan, tapi lingkungan di sekitar kita rusak, kita diam aja, ngomong kosong kan. Baik. Harus sampai harus menyebut kasus. Bila perlu menyebut TPL merusak lingkungan di Sumatera Utara, kenapa kita nggak berani katakan itu? Saya dari Salemba 10 katakan. Saya kasih contoh misalnya. Oli Dondo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara adalah salah satu ketua PGI. Di Sangihe ada penambangan liar, bukan penambangan liar, Mas. Ada perusahaan tambang yang direkomendir oleh gubernur.
Dan itu merusak lingkungan. Kami hantam. Oli Dondo Kambe, saya berbeda kebijakan dengan Oli Dondo Kambe. Beliau sebagai gubernur. Dan juga ketua PGI. Tapi itu tidak menghentikan saya untuk mengatakan, itu salah. Itu merusak lingkungan. Itu merusak masyarakat di Sangihe. Fine-fine aja tuh, gak ada masalah kita dengan. Saya berharap HKBP bisa seperti itu. Lantas bagaimana nih Salemba 10 atau Bapak sendiri pandangannya terhadap HKBP untuk menyuarakan ini? Kita banyak sekali utang kita di HKBP ya. Utang maksud saya program yang harus diselesaikan. Saya sih bisa memahami. Misalnya dana pensiun, sentralisasi penggajian, soal mutasi. Banyak kali persoalan-persoalan internal kita. Dan saya berharap sih, saya selalu berharap kita tidak dijebak oleh pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai. Pekerjaan rumah tidak pernah selesai. Percayalah. Selesai dengan dana pensiun, selesai dengan sentralisasi penggajian, selesai dengan persoalan mutasi, akan muncul lagi persoalan-persoalan lain selalu. Kalau saya selalu berpikir begini, sambil kita menyelesaikan persoalan internal, ada begitu banyak persoalan di sekitar kita yang juga harus kita selesaikan. So, dengan demikianlah kita gereja. Jadi gak bisa hanya selesai dulu ini baru kita keluar. Gak bisa. Gereja itu eklesia, kita pergi keluar. Aku memanggil kamu untuk pergi keluar dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi kita dipanggil tidak untuk membenahi yang di dalam saja, tapi untuk pergi keluar. Saya selalu bilang begini, tulislah ucapan selamat datang itu tidak di pintu masuk, tapi tulis selamat datang di gereja itu di pintu keluar. Selamat datang di gereja HKBP PA Raja, tulisnya di pintu keluar, bukan di pintu masuk. Karena ketika kita keluar, itulah kita menjadi gereja. Itulah eklesia. Jadi kalau ditanya tentang HKBP, saya mencita-citakan yang seperti itu. Artinya banyak harapan orang-orang juga HKBP bisa keluar dan membaharui dirinya lagi. Seperti itu ya Pak? Karena HKBP ini pusat perhatian dari seluruh gereja-gereja di Indonesia. PA Raja ini ditunggu-tunggu suaranya. Karena menjadi gereja yang besar. Ya, gereja besar. Tapi jangan lagi menyebut kita gereja terbesar. Karena belum tentu. Ya. Banyak warga gereja kita yang sudah hijrah ke gereja-gereja Injili dan Pentakosta. Secara statistik mungkin kita terdaftar umat kita sekian, tapi sebetulnya mereka sudah beribadah di tempat-tempat lain. Betul sekali. Kalau saya ditanya, gereja mana terbesar sekarang untuk pengunjung ibadah? Saya katakan GBI. Saya berani berdasarkan data yang ada di saya. Pengunjung gereja terbesar saat ini adalah GBI. Bagaimana penonton di rumah kayaknya juga ada banyak ini yang sudah. Anda bisa gak setuju, tapi itu realita yang terjadi sekarang. Betul sih Pak. Nah, apa kita akan begitu terus? Nah, pertanyaannya kan di situ. Nah, seperti sekarang ini juga Pak, sebagai sorotan juga nih, kita sebagai HKBP yang artinya banyak masyarakat yang bilang, kenapa HKBP tidak bisa menyelesaikan pembangunan gereja yang ditolak itu, seperti itu. Kenapa gak itu aja dulu yang diurus gitu. Kenapa hanya dalam dirinya aja, seperti misalnya sinode rapat-rapat, pemberdayaan seperti itu. Kenapa sih gereja yang di sana tidak diperhatikan? Lantas bagaimana sih Bapak sebagai ketua umumnya PGI ini menanggapi konflik yang terjadi akhir-akhir ini? Bukan hanya HKBP, tapi gereja-gereja yang lain juga mengalami penolakan dalam pendirian rumah ibadah. Kita tahu itu seperti daerah Jawa, Jakarta sana ya kan Pak, banyak sekali jemaat-jemaat kita yang tidak bisa mendirikan bangunan gerejanya. Bagaimana sih Bapak sebagai Ketua Umum PGI dalam menanggapi konflik tersebut? Ya, tapi catatan saya yang pertama terhadap apa yang Marlinca katakan tadi, sinode rapat-rapat itu tetap kan harus dilakukan. Itu pandangan masyarakat artinya Pak, dari komen-komen di media sosial itu banyak sekali mengatakan bagaimana ini HKBP tidak mengurus begitu. Tetap, artinya pekerjaan-pekerjaan rumah internal itu juga tetap harus dikerjakan. Sinode harus jalan, rapat-rapat harus jalan, persoalan-persoalan ini harus diselesaikan. Tapi memang betul yang di luar yang ada konflik, ada masalah-masalah lain itu juga harus diselesaikan. Kalau soal kesulitan mendirikan rumah ibadah ini kita harus bahas lebih tersendiri ya. Persoalannya begini. Banyak rumah ibadah sulit berdiri di berbagai tempat di Indonesia ini. Dan itu bukan hanya dialami oleh HKBP, juga gereja-gereja lain. Dulu yang paling banyak mengalami ini sebetulnya gereja-gereja non HKBP. Tapi belakangan gereja-gereja HKBP jadi sulit. Ketika gereja-gereja lain mengalami
persoalan seperti ini HKBP nggak peduli, diam aja. Baru ketika gereja HKBP ditutup di sana sini baru ribut. Itu pun yang ribut di tingkat lokal. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana sikap HKBP dalam hal ini? Ya harus menggembalakan mereka dong, harus berjuang bersama mereka. Pimpinan juga harus ikut berjuang bersama mereka. Kalau bagaimana dengan PGI? Saya pernah menjadi staf di PGI, sekretaris eksekutif Diakonia sebelum saya jadi sekum. Selama saya jadi staf di sekretariat Diakonia PGI, tidak ada penutupan gereja yang terjadi di Indonesia yang saya tidak hadir di sana. PGI hadir di sana. Anda boleh cek. Anda boleh cek seluruh HKBP yang ada di Indonesia yang mengalami kesulitan rumah ibadah. Saya pernah hadir di sana. Sampai ke Jambi saya hadir. Ketika saya jadi sekum, hal yang sama masih terus saya lakukan. Anda boleh cek ke HKBP Philadelphia, HKBP Cengkareng, HKBP Cilegon yang sekarang, HKBP Jambi, ada beberapa jemaat di Jambi. Anda boleh cek HKBP yang di Bukit Tinggi. Yeah. Kami hadir di sana, PGI. Tidak hadir PGI. Tapi hasilnya apa? Nah, PGI ini kan tidak memiliki alat pemaksa. Yang memiliki alat pemaksa itu negara. Dalam hal ini kepolisian, jaksa dan sebagainya. Itu yang selalu kami tuntut dari PGI untuk membenahi masalah ini. Kami beberapa kali pertemuan dengan presiden. Dan tidak ada pertemuan PGI dengan presiden tanpa kami membicarakan tentang sulitnya mendirikan rumah ibadah. Itu kita kerja. Jadi di lapangan kami hadir bersama-sama. Secara lobby kami lakukan tapi tidak berhasil. Cuman yang perlu kita perhatikan, apa sih penyebab dari semua problem-problem ini? Ternyata hasil penelitian Komnas HAM dan hasil penelitian Setara Institut, 80% dari seluruh gereja-gereja yang mengalami kesulitan itu terkait pilkada. Jadi ini terkait dengan kontestasi politik. Misalnya bupati, calon bupati berkampanye. Kalau saya terpilih jadi bupati, saya tidak akan mengizinkan pertambahan gereja di wilayah ini. Atau bupati yang mau maju lagi periode kedua. Kebanyakan itu karena hal-hal seperti itu. Apa yang terjadi di Cilegon juga tidak lepas dari kontestasi politik di sana. Dan itu tidak pernah dipahami oleh gereja-gereja lokal yang bersangkutan. Itu yang sering terjadi. Apa yang terjadi di Aceh adalah gereja-gereja di Aceh mendukung calon tertentu untuk menjadi gubernur. Calon itu menang memang, tapi calon itu berseberangan dengan Bupati Singkil. Selalu terkait dengan pilkada. Nah ini yang kita tidak pernah pahami, sehingga ya main labrak sana sini. Gitu. Di sisi lain harus kita akui juga, Presiden Joko Widodo, orang yang sangat dicintai rakyat ini, tapi beliau dalam penegakan HAM sangat rendah. Penilaian kami PGI kepada kinerja Presiden Jokowi terhadap penegakan hak asasi manusia, apalagi kebebasan beragama, minus. Kita harus berani. Saya mendukung beliau sebagai presiden. Sebagai presiden saya hormati. Tapi dalam hal penegakan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, nilainya sangat kurang. Ini tugas negara, bukan PGI berjuang untuk itu. Tapi seperti saya katakan, PGI tidak punya alat pemaksa. Artinya pemerintah juga harus berperan mendukung kita juga ya Pak. Coba GKI Yasmin. GKI Yasmin itu sudah habis keputusan Mahkamah Agung. Sudah inkrah keputusan Mahkamah Agung. Presiden enak aja bilang, saya tidak bisa mencampuri urusan wali kota Bogor. Presiden macam apa itu? Gak bisa dong SBY bilang begitu. Bogor kan bagian dari Republik Indonesia. Ini tugas negara. Nah kita teriak-teriak, PG teriak-teriak juga bisa bikin apa? Artinya biar saudara-saudara di rumah juga tahu bukan HKBP tidak bekerja atau bukan PGI tidak bekerja, bukan gereja-gereja yang lain juga tidak bekerja. Artinya kembali lagi kepada pemerintah kita ya Pak. Ya tetapi pada sisi lain kita juga harus hadir bersama umat yang sedang menderita itu. Itu juga jangan menjadi juga poin penting ya Pak. Penting, jangan bukan periode sekarang ya. Saya menyaksikan di waktu lalu. Saya hadir beberapa kali di sebuah jemaat dan jemaat itu bilang, coba pimpinan HKBP seperti ini, kami terhibur.
Artinya mereka, walaupun izin kami belum keluar, tapi dengan hadirnya pimpinan HKBP di sini kami terhibur. betul sekali. Artinya kehadiran itu yang paling penting untuk menemani duka mereka, menemani kesusahan mereka itu ya Pak yang Dan mereka. Dalam hal ini saya hormat kepada pengurus kita sekarang. Ya. Ada beberapa gereja yang mengalami kesulitan, beliau kunjungi. Betul sekali. Tidak harus hadir pada hari Minggu, Ya. bisa hadir pada hari Senin, hari Selasa. Itu sangat menolong buat jemaat-jemaat lokal. Dan sampai ke pelosok pun pimpinan sekarang hadir dan menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka. Begitu Pak. Oke Pak, terlepas dari semua konflik-konflik yang terjadi, yang sudah kita bahas, sudah dalam sekali, yang mungkin masyarakat yang belum tahu apa sih sebenarnya, bagaimana, artinya sekarang sudah diterangkan dan itu menurut hasil survei dan penelitian dari Bapak Pendeta Gomar sendiri dan dari PGI dan yang lain juga. Artinya bukan tidak bekerja tapi bekerja. Nah, selain itu Pak, kita beralih pembicaraan nih. Oke. Seperti yang kita ketahui, HKBP pada tiap tahunnya memiliki tema-tema tertentu. Tema-tema orientasi di dalam pelayanan. Apakah PGI juga seperti itu? Jika ya, contoh dari tema tahun ini seperti itu Pak. Ya, agak berbeda ya. Karena kita tidak mau lompat-lompat, ya, karena harus ada kesinambungan. Yang pasti di PGI, selama 10 tahun terakhir ini melihat berbagai persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Ada krisis kebangsaan, krisis keesaan, krisis ekologi, tantangan akibat transformasi masyarakat akibat tantangan budaya digital. Kami melihat, artinya sidang raya melihat, akar dari semua ini adalah kerakusan manusia. Konflik-konflik gereja juga kerakusan. Kesulitan mutasi juga karena kerakusan. Nah, dalam menghadapi kerakusan inilah dibutuhkan spiritualitas keugaharian. Jadi kami tiap tahun, udah hampir 10 tahun. Tiap tahun itu kami mengatakan bagaimana mengelaborasi spiritualitas keugaharian ini untuk tahun ini. Misalnya saya bacakan di sini ya. Saya baca dari tahun, saya nggak hafal soal ini. Sekarang tahun 2022 ya, saya mulai dari tahun 2015 misalnya. Concern di tahun 2016, spiritualitas keugaharian tumbuh bersama memelihara kebersamaan. Jadi kebersamaan itu. Karena keugaharian hanya bisa berkembang, salah satu unsurnya adalah tidak individualistik, tidak ego kita, tidak kerakusan kita, mengatasi kerakusan itu, maka kebersamaan. Tahun berikutnya, spiritualitas keugaharian menggapai keadilan agraria untuk semua. Karena kerakusan kita terhadap alam ini, pemeliharaan alam yang begitu hancur-hancuran ini, maka dibutuhkan keadilan agraria. Tahun berikutnya lagi spiritualitas keugaharian dengan merayakan keragaman bagi kehidupan berbangsa yang utuh. Keragaman kita ini juga menimbulkan kontestasi. Kontestasi ini akan rusak kalau kerakusan itu lagi-lagi nih. Tahun berikutnya 2019 spiritualitas keugaharian membangun demokrasi yang adil bagi kesejahteraan semua. Jadi begitu setiap tahun. Tahun 2021 tahun lalu kita memperkuat solidaritas kebangsaan, mengadaptasi pola hidup baru di tengah pandemi, karena pandemi kemarin. Betul. Jadi arahnya di situ. Nah kemudian 2022 ini saya mesti saya 2022 tadi saya harus buka. Saya tidak hafal semua, maaf saya. Tahun 2022 yang setahun ini sekarang, spiritualitas keugaharian dengan membangun keadapan publik demi pemeliharaan bumi sebagai sakramentum Allah. Itu lagi-lagi soal ekologis. Ya. Jadi kita kalau dikatakan seperti HKBP tahun pelayanan anak, tahun pelayanan pemuda, kami tidak mengambil, tapi lebih ke isu. Betul. Itu isu itu yang kita elaborasi. Nah seperti keadaan ekologis di sekarang ini Pak, apakah sudah semakin membaik atau malah sebaliknya? Makin memburuk. Makin memburuk. Upaya ke arah itu makin baik. Tapi misalnya saya sangat anti terhadap penggunaan. Ini sudah dicanangkan di sidang raya, tidak ada lagi gereja-gereja yang menggunakan penggunaan. Tapi ternyata HKBP saya kemarin tegur di Konas, karena di sana dikasih kami makan malam dengan, saya nggak mau
minum dari situ. Ya, Bapak juga tidak menggunakan pipet dan tisu. Nah, saya tahu. Saya bawa sapu tangan kemana-mana. Saya bisa saksikan. Kemana-mana saya bawa sapu tangan. Pipet, plastik itu merusak alam. Kalau kita mulai, setiap orang menghasilkan sampah per hari 0,7 kg. Kalau warga HKBP, katakanlah paling sedikit setengah kilo. Kalau warga HKBP 4 juta, maka per hari HKBP memproduksi sampah 2 juta kilogram. Artinya itu 2.000 ton. 2.000 ton per hari sampah diproduksi oleh warga HKBP. Dan sampah itu sebagian terbesar adalah plastik yang tidak terurai. Kita ikut merusak bumi. Akibat dari merusak bumi ini, terjadilah pemanasan global, perubahan iklim. Perubahan iklim membuat para petani sulit menentukan musim tanam, musim panen. Tapi yang lebih parah, pemanasan global dan perubahan iklim ini menjadikan terjadinya apa yang disebut dengan mutasi genetika. Mutasi genetika ini akhirnya muncullah virus-virus baru yang kita tidak kenal sebetulnya. COVID-19 itu produk dari mutasi genetika. Mutasi genetika itu terjadi karena kelakuan kita terhadap alam yang begitu merusak alam. Jadi pandemi COVID-19 mestinya sebuah teguran kepada kita yang hentikan perusakan alam. Salah satu dengan gaya hidup. Pergi kemana-mana bawa tumbler lah. Apa susahnya sih bawa tumbler? Nah seperti teman kita nih, ada tumbler. Kemana-mana pergi bawa tumbler. Sehingga tidak menggunakan minuman kemasan plastik. Dan itu saya sudah tahu memang Bapak penyuara supaya tidak menggunakan plastik-plastik. Artinya mengurangi penggunaan plastik. Ya. Selagi masih bisa memakai tumbler, kenapa harus begitu? Tadi malam makan malam bersama Eporus dan pimpinan yang lain semua. Minumannya kemasan, saya gak mau minum. Kebetulan ada Esra situ Meang. Dia bukan mantan saya maksudnya. Esra situ Meang, saya pernah kerjasama dengan dia waktu saya masih di kantor pusat. Dia, tolonglah kalau bisa kasih saya minuman yang hangat. Karena kalau saya minta air putih nanti dari gelas aqua itu dituang. Saya minta minuman yang hangat. Kalau tidak ada nggak apa, saya makan buah. Buah itu kan mengandung cairan. Iya betul. Dengan itu saya minum. Baik. Saya udah tekad nggak lah. Artinya kita diajak nih untuk menjaga dan melestarikan alam, mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, sudah banyak sekali Pak yang sudah kita bicarakan dari alam, konflik di HKBP, konflik di PGI juga, atau semua hal-hal yang berhubungan dengan PGI dan pemerintah juga sudah kita bahas, sudah kita ceritakan, sudah Bapak sampaikan kepada semua pendengar di rumah atau dimanapun yang berada. Nah, untuk penutup nih Pak, sebagai Bapak Ketua Umum PGI pada periode 2019 sampai 2024 nantinya, pasti Bapak memiliki harapan dan cita-cita pribadi Bapak untuk kemajuan bukan hanya di PGI tapi di semua aras pelayanan gereja-gereja yang ada di Indonesia maupun entah dimanapun berada, seperti di luar negeri juga. Artinya masih punya hubungan dong Pak di luar negeri. Saya pernah lihat datangnya dari luar negeri untuk membicarakan konflik-konflik di PGI pada tahun 2018 dulu. Artinya PGI tidak hanya di Indonesia tapi juga kolaborasi dengan forum-forum yang ada di luar negeri. Nah, apa sih yang menjadi cita-cita Bapak pada periode ini? Waduh, ini sangat personal ya. Saya sih, cita-cita saya sebetulnya sederhana aja. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang. Itu aja cita-cita saya. Bagaimana saya bisa tersenyum, sehingga orang-orang yang di sekitar saya juga ikut berbinar. Itu secara personal. Dan secara kelembagaan itu bisa kita lakukan. Kita benahi lembaga di mana kita ada, sehingga dengan lembaga ini bisa membuat kesejahteraan makin meningkat buat sekitar lembaga kita. Buat orang-orang yang ada di lembaga, tapi juga orang-orang yang bersentuhan dengan lembaga kita. Dan itu yang saya lakukan juga di PGI, walaupun belum sepenuhnya berhasil. Paling tidak, PGI bisa berbuat sesuatu yang bisa membahagiakan orang lain. Betul. Yang bisa mensejahterakan orang lain. Dan itu kita lihat juga untuk bangsa ini. Cita-cita kita hadir di tengah-tengah bangsa ini, ikut berpartisipasi dalam membangun demokrasi di tengah kemajemukan Indonesia ini. Itu cita-cita pribadi yang sangat sederhana saya, bagaimana saya bisa tersenyum, membahagiakan orang lain. Itu juga yang saya coba dengan kelembagaan kita. Dan saya berharap HKBP lebih dari mampu untuk itu. HKBP lebih dari bisa untuk itu. Kita memiliki semuanya.
HKBP itu diberkati Tuhan dengan SDM yang luar biasa. HKBP itu diberkati Tuhan dengan aset yang luar biasa. HKBP itu diberkati oleh Tuhan dengan banyaknya warga HKBP yang menjadi penentu kebijakan di Republik ini. Itu semua kalau diorkestrasikan, wow, luar biasa. Menjadi suatu bunyi yang merdu ya Pak. Bukan hanya untuk Indonesia, untuk dunia. Betul. Sudah saatnya. Kami di PGI sangat miskin, tapi ketika terjadi persoalan di saya lupa negara mana dekat Cina sana, kami menyumbang banyak sana, menyumbang tenaga, menyumbang dana. Karena gereja-gereja di Indonesia juga banyak gereja yang kaya, HKBP kaya, Gereja Kristus Yesus kaya, itu kan kekayaan PGI, itu yang kami manfaatkan. Gereja-gereja China di Jakarta kami manfaatkan untuk membantu juga gereja-gereja di negara lain. Jadi kita bisa menjadi berkat buat yang lain. Jangan cuma kita mengejar posisi menjadi pengurus di lembaga-lembaga ekumenis internasional, tapi gereja kita nggak berbuat banyak buat gereja-gereja di berbagai negara. Ya. Sederhana sekali cita-cita dari Bapak Pendeta Gomar, yaitu bisa membahagiakan orang yang berada di sekitar lingkungan dan tempat bekerja Bapak itu sendiri. Mulai dengan suami, istri, dan anak. Betul, dimulai dari keluarga. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di rumah juga bisa menerapkan pola hidup untuk membahagiakan orang, terlebih dalam keluarga, tetangga, kemudian di pekerjaan, dan kemudian bisa membahagiakan untuk orang-orang lain yang bertemu. Begitu ya Pak. Artinya sama seperti visi HKBP juga yang menjadi berkat bagi dunia. Kita juga dari keluarga bisa menjadi berkat bagi sesama. Gitu Pak, terima kasih Pak untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Sudah banyak sekali yang Bapak sampaikan. Kiranya dapat membantu serta memberikan pengetahuan yang baru untuk penonton yang ada di rumah. Untuk itu kami tutup sesi ini. Salam dan sampai bertemu di podcast HKBP selanjutnya. Shalom.